Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahidjuda dari kelas P3C dengan NIM 1929041013. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai model-model jaringan pada mata kuliah komunikasi data. Jadi model yang pertama yaitu model OSI. Jadi model OSI ini atau sering kepanjangannya yaitu Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Seperti ini nanti tampilannya. Kemudian layar OSI terdiri atas 7 lapisan. Pertama, application layer, kemudian presentation layer, kemudian session layer, lalu transport layer, network layer, kemudian data link layer, dan terakhir physical layer. Seperti ini tampilan layernya. Lanjut, yang pertama application layer. Jadi layer ini merupakan layer yang berada di lapisan ke-7 tadi di sini paling atas, dan di mana pada layer ini terjadi interaksi antar muka dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, kemudian melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan, seperti pada gambar ini. Adapun contoh protokolnya seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, ada DNS, dan seperti NNTP, SMB, dan lain-lain. Lanjut. Yang kedua, presentation layer merupakan layer yang berada di lapisan ke-6 dan berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi dalam format yang ditransmisikan melalui jaringan. Nah, pada layer ini data juga akan dienkripsi, yaitu di mana datanya diubah sedemikian rupa, kemudian nanti dideskripsi seperti ini. Adapun protokol yang berada di layer ini seperti Telnet, SMTP ataupun SNMP. Kemudian lanjut layer ketiga yaitu session layer, berada di lapisan ke-5 dan mendefinisikan bagaimana koneksi jaringan dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang ada di layar ini, maksud saya seperti NetBIOS, ADSP, PAP, SPDU, dan RCP. Transport layer atau layer pada lapisan keempat ini fungsinya untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada tujuan setelah diterima. Seperti ini. Jadi data disegmentasi, kemudian dibawa, dan kembali disusun ulang. Pada transport layer ini ada 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP itu Transmission Control Protocol dan UDP itu User Data Protocol. Kemudian yang kelima, network layer. Network layer ini berada di lapisan ketiga dan akan membuat header untuk paket tadi yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun penerima. Nah, pada layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch layer ketiga. Seperti ini. Adapun protokol yang berada di layer ini yaitu IP, ARP, dan RARP di network layer. Kemudian lanjut
data link layer. Fungsi ini menentukan bagaimana bit-bit data dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada data link layer ini terdapat pengelamatan perangkat keras seperti MAC address atau alamat fisik sebuah perangkat komputer. Ini contohnya, ada 12 digit. Lanjut ke physical layer. Nah, jadi di physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan. Nah, selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian, lanjut ke model yang kedua, yaitu protokol TCP/IP. Protokol TCP ini digunakan secara luas untuk jaringan internet, dikembangkan secara terpisah dari protokol model lapisan OSI atau Open System Interconnection. Layernya ada 4, yaitu network layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang pertama, network layer ini hampir sama dengan OSI. Kemudian lanjut juga di internet layer, hampir sama. Kemudian yang ketiga, transport layer, ada 2 juga, ada TCP dan UDP. Dan kemudian application layer, ini juga sama dengan yang ada di OSI. Ada SMTP, FTP, HTTP juga, dan lain-lain. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.